hari ini saya Christine bersama Cyclomedia mau bincang-bincang mengenai fisioterapi bersama Dr. Nahum, spesialis kedokteran olahraga. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Nahum, spesialis kedokteran olahraga dari Klinik Medifit Jakarta Pusat. Yes. Oke, Dr. Nahum, aku tuh pengen nanya, fisioterapi itu apa sih sebenarnya, Dok Nahum? Untuk fisioterapi, sebenarnya fisioterapi itu atau physical therapy, berarti dari kata-katanya saja kita sudah bisa melihat. Itu artinya terapi yang diberikan oleh seorang yang kompeten di bidangnya, itu memberikan terapi secara fisik. Gitu. Nah, contohnya apa sih terapi fisik itu? Contohnya itu dengan menggunakan latihan-latihan fisik, exercise gitu ya. Untuk kasus-kasus seumpamakan pasien yang datang dengan keluhan nyeri otot, ya masalah persendian, masalah tulang. Nah, itu kalau kita bicara tentang sport fisioterapis, gitu ya. Tapi fisioterapis pun juga ada banyak sebenarnya. Nah, Dok, biasanya kalau misalnya nih ya, contoh misalnya saya lah gitu ya, penghobi olahraga. Misalnya nih saya punya masalah, nah yang harus dilakukan adalah ketemu sama dokter dulu atau langsung ke fisioterapisnya? Oke, kalau untuk menjawab ini memang sebaiknya ya kita sarankan kalau memang kita mengalami suatu cedera ya atau sakit yang kita tidak ketahui, memang sebaiknya diperiksa dulu ke dokter. Nah, dokter mana? Bisa ke dokter spesialis kedokteran olahraga, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, ataupun ke dokter ortopedi bedah tulang, gitu ya. Kalau untuk kasus-kasus injury yang disebabkan oleh sport, gitu ya. Contoh seperti saya spesialis kedokteran olahraga. Jadi ketika si pasien ini mengalami masalah di bagian otot, sendi, tulang, ligamen, segala macam, kita akan periksa dahulu nih, general fisik secara umum, kemudian fokus di muskuloskeletal kita bilang, dan juga mekanismenya bagaimana, kenapa kok itu bisa masalah. Jadi bukan hanya, oh ini sakit, oke kita terapi, tapi kenapa ini bisa sakit? Nah, kita harus telusuri ke belakang, riwayat aktivitasnya bagaimana, segala macam. Nanti setelah itu, kita dari dokter biasanya akan memberikan peresepan latihan. Kalau memang membutuhkan operasi, ya otomatis pasti dokter bedah yang akan melakukan operasi. Nah, kalau butuhnya rehab, tadi itu bisa dua, ya bisa saya, kayak seperti saya, dokter spesialis kedokteran olahraga, atau kalau memang di lingkungan sekitar susah mencari SPKO, ada spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, silakan. Dia juga sangat berkompeten di sana untuk memberikan terapi rehabilitasi, di mana nanti baru akan diterapi oleh fisioterapi. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya masih ada yang nanya nih, sebenarnya fisioterapi itu diberikan khusus hanya untuk atlet atau kayak penghobi kayak saya ini boleh nggak, Dok, sebenarnya? Oke. Nah, seperti yang tadi di awal sudah disebutkan bahwa fisioterapi itu sangat luas ya. Jadi tidak harus atlet. Siapapun yang membutuhkan dari anak kecil sampai usia tua itu bisa dilakukan fisioterapi. Tapi bagaimana di sini juga kita menerima pasien-pasien di luar cedera olahraga, contoh pasien stroke. Nah, itu ada fisioterapi yang khusus untuk menangani stroke pun juga ada fisioterapi ya ternyata. Saya kan pikir kan fisioterapi cuma khusus untuk olahraga aja gitu loh, Dok. Iya, enggak macam-macam. Bagaimana dengan anak yang mengalami masalah, contoh masalah tumbuh kembang ya, contoh mama kayak anak dengan cerebral palsy ya, atau keterlambatan bicara. Nah, itu juga dibantu oleh fisioterapi itu. Bagaimana dia bagaimana mungkin melatih otot-otot leher, atau pasien-pasien stroke bukan hanya saja kelemahan tangan, umpamakan dia ada gangguan menelan. Nah, itu juga ada dibantu dengan fisioterapi. Bagaimana sih si terapis ini membantu si pasien yang gangguan menelan itu belajar menelan gitu. Jadi luas sekali, nggak hanya atlet saja yang butuh fisioterapi, siapapun termasuk penggiat olahraga seperti Ci Christine. Biasanya ini kan atlet ya udah pasti menghadapi yang namanya race ya kan, atau misalnya penghobi pun juga sebenarnya kadang-kadang mengikuti event. Biasanya tuh fisioterapi itu dilakukan, biasanya kan kalau aku ya before aku lakuin juga mungkin ya, dan afternya juga ngelakuin. Sebenarnya benar nggak yang aku lakuin itu benar atau enggak gitu loh? Oke, itu sangat tepat. Yang sudah dilakukan Ci Christine sudah sangat tepat. Karena gini, kita mungkin pernah dengar prevention is better than cure, ya. Pencegahan lebih baik dibandingkan pengobatan. Gitu loh. Jadi
Ya itu tadi dengan konsultasi ke dokter spesialis, ke dokter olahraga ataupun ke rehab medik ya, atau KFR ataupun ke ortopedi, walaupun belum ada cedera, itu namanya preventif. Ya kan, bagaimana kita memeriksa kekuatan ototnya, ya kan, bagaimana keadaan jantungnya, apalagi kalau mau resi jangka panjang. Nah, kalau seperti hal tersebut, kita harus pastikan banget bahwa si atlet ini aman gitu. Tujuan kita bukan si atlet ini harus menang, bukan, karena itu sudah ada tugasnya, itu pelatih. Ya, betul ya. Tapi tugas kita sebagai medis adalah memastikan atlet, baik itu profesional, rekreasional, ataupun siapapun yang ingin berolahraga itu harus dalam keadaan aman. Jangan karena dia ingin olahraga sehat, malahan terjadi hal yang tidak baik. Jadi yang sudah dilakukan oleh Ci Christine before dan after itu sangat tepat. So, teman-teman harus diperhatikan. Kadang-kadang tuh mungkin kalau atlet sih udah biasa ya, karena udah ada yang ngurusin gitu. Kalau misalnya kayak penghobi itu kadang-kadang kan suka lupa ya, Dok, karena lagi semangat-semangatnya gitu. Jadi suka lupa yang lain-lain. Nah, jadi tadi kita udah ngobrol secara umum. Sekarang kita mau ngecek-ngecek ya, Dok ya. Kita mau ke ruangan Dokter Nahum di Medifit ini. Kita langsung ke sana, terus nanti biar kita tahu apa aja yang dicek sama Dok Nahum. Yuk! Nah, sekarang sudah berada di ruangannya Dok Nahum. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit ya sebelum nantinya kita ke sana buat dicek langsung sama Dok Nahum. Oke, Dok Nahum, biasanya prosesnya kayak gimana sih? Oke, jadi seperti ini ya, baik Ci Christine atau siapapun yang ketemu dengan dokter, itu yang pertama kali pasti dilakukan adalah kita melakukan anamnesis, ya, history taking. Jadi kita mencari tahu nih, dari si pasien bagaimana, dengan apa sih hobinya, kan kalau atlet ya berarti kita tanya sudah berapa lama, kayak Ci Christine sudah berapa lama di sepeda, ya gitu kan. Terus di kita ada pertanyaan wajib lah ya istilahnya, pertanyaan bukan hanya saja mengenai itu, tapi kita harus tanyakan dulu ke siapa seseorang untuk melakukan aktivitas fisik. Kita pakainya namanya PARQ ya, questionnaire untuk orang-orang di usia 15 sampai 69 tahun. Jadi guys, ternyata nggak cuma ngobrol ini sakit ini dok, bukan, ternyata ada kuesioner juga. Jadi biar tahu si dokter itu. Makanya sekarang kita langsung ke sana, cek langsung ya dok ya. Iya, sana ya. Oke, sekarang waktunya untuk dicek langsung sama Dok Nahum ya. Tadi kan udah kuesioner segala macam, riwayat bla bla bla. Nah, sekarang langsung praktekin. Aku tiduran dulu ya, Dok ya. Iya. Oke, kita periksa ya dari atas. Siap. Biar ke atas. Kita tetap cek. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui kan tadi kita dari anamnesis kita tahu bahwa Ci Christine ini fokus utamanya adalah pesepeda gitu ya. Pesepeda itu biasanya keluhannya paling sering di daerah lower extremity. Oke, sip. Sudah selesai. Berarti itu cek umumnya ya dok ya? Iya, itu baru general ya, bukannya ini. Jadi aku rangkum sedikit lah ya. Jadi sebenarnya memang tadinya kita udah ngobrol secara umum, terus kita masuk ke ruangan konsul bersama Dok Nahum. Dok Nahum nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan, ya riwayat si pasien yang datang, ya kan? Contohnya tadi saya. Terus nanti habis itu kita langsung ke ruangan yang namanya kasur, ruangan pemeriksaan. Jadi biar tahu nih sebenarnya keluhan atau kelemahan otot kita langsung sama Dok Nahum. So sekarang kita langsung ke fisioterapis, betul kan dok ya? Betul. Ikutin aku lagi ya. Oke, sekarang kita udah berada di ruangannya terapis. Kalau tadi kan udah di ruangan konsul bersama Dokter Nahum. Nah, sekarang kita bersama terapisnya dari Medifit, Mas Akbari. Nah, ini sebenarnya ya udah kenal juga sama kayak Dok Nahum. Ini yang biasa terapisin aku. Jadi silakan perkenalkan diri. Halo, Mas Akbar. Saya Akbari, kebetulan juga sering jumpa sama Ci Christine. Karena saya banyak masalahnya ya.
Ya hari ini kita mau coba terapi mengenai sedikit ada masalah di soleusnya. Nah, sekarang berarti aku langsung ke sini ya, Ya. Bar ya? Oke. Yuk. Tiduran lagi. Enak loh tiduran ternyata. Tapi after itu dipegang pasti Ini ada sedikit tight aja ya di yes. otot soleusnya. Ya, ini otot soleus ini merupakan otot yang bagian dari otot calf juga. Oke. Ya, cuma memang letaknya sedikit lebih dalam dibanding otot yang di luarnya. Oke, jadi sekarang udah selesai proses terapi. Terapinya tadi apa aja, Mas Akbar? Oke, tadi kita terapi untuk rilis otot-otot calf dulu tadi seperti soleus, gastrocnemius dan lain-lain. Kemudian tadi kita lakukan tapping juga ya, sama terakhir tadi di stretching. Itu aja terapinya. Ya, Jadi- semoga nanti lancar. Amin. Terima kasih ya Mas Akbar. Nah, kita lanjut ke bawah lagi. Nah, kita udah sampai di proses akhir. Tadi kita udah dari awal kita ngobrol sama Dokter Nahum, udah menjelaskan apa itu fisioterapi, terus udah gitu bagian-bagian apa aja yang harus kita lakukan sebelum kita akhirnya ke terapis. Dan hari ini aku sudah menjalani semua dari awal sampai akhir. Dan ternyata fisioterapi itu nggak hanya untuk atlet aja, ternyata bisa juga untuk penghobi, contohnya kayak saya. Nah, buat kalian, fisioterapi itu ternyata tidak hanya untuk proses recovery aja, ternyata bisa juga before dan afternya. Artiannya berarti bisa juga untuk meningkatkan performa kalian dalam berolahraga. So, terima kasih buat kalian yang sudah pantengin aku bersama Cyclomedia. Sampai ketemu lagi dan jangan lupa like dan share. Bye-bye!